saya ingin memberikan motivasi untuk Bapak Ibu yang berada di level 4 ini. Jadi duta itu bonus Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berbagi dan kita bisa berkolaborasi, memberikan manfaat yang berdampak kepada peserta didik kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Walaupun kita tidak jadi duta, dimanapun kita berada, kita kembali kepada peran kita, yaitu guru. Bagaimana peran kita ini sebagai guru berdampak untuk sekolah, guru, dan juga peserta didik kita. Sehebat apapun media pembelajaran yang kita buat, ketika dia tidak bisa berdampak kepada peserta didik kita, maka itu tidak bisa dikatakan berhasil. Sekeren apapun media pembelajaran yang kita buat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu dari saya. Dipersilahkan untuk menyampaikan atau memaparkan atau mempresentasikan hasil praktik beliau. Pemaparan materi saya kali ini mengenai implementasi teknologi digital dengan metode pembelajaran game-based learning melalui multimedia pembelajaran interaktif, menjadikan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Baik, nah sebelum kita masuk di materi, saya mau berkolaborasi dulu, berbagi, kita share dulu bersama-sama di kolom chatnya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dimaksud dengan game-based learning? Pembelajaran berbasis game, ya benar sekali ya. Baik, saya akan lanjutkan. Game-based learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Jadi, dengan memasukkan unsur-unsur permainan, peserta didik dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, lebih interaktif juga. Baik itu melalui platform yang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada, games yang sudah ada, ataupun games yang akan kita buat nantinya. Jadi manfaatnya yang pertama, meningkatkan motivasi. Jadi peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena model ini dan juga medianya dianggap menyenangkan. Kemudian meningkatkan partisipasinya. Permainan dirancang dengan mendorong peserta didik lebih aktif, berpartisipasi, berkolaborasi bersama dengan teman-temannya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran aktif. Nah, jadi melalui game-based learning ini, peserta didik belajar untuk pengalaman secara langsung yang dapat meningkatkan pemahaman konsep mereka. Baik, kemudian implementasi melalui multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas bersama dengan anak-anak kelas 6 mengenai bilangan bulat. Nanti kita lihat sedikit cuplikan videonya dan juga MPI yang sudah saya buat untuk diimplementasikan. Cara penerapan game-based learning ini seperti apa ya? Yang pertama itu pastinya identifikasi tujuan pembelajarannya. Kita menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Kita menyiapkan kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada materi tersebut. Kemudian kita disiplin permainan edukasinya sesuai dengan materi yang akan kita implementasikan bersama dengan peserta didik. Kemudian integrasi teknologi digital. Kita akan gunakan teknologi seperti aplikasi game atau platform yang sudah ada di media sosial yang berbasis online, kemudian kita implementasikan permainannya. Dan selanjutnya itu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi, jadi kita harus mengevaluasi peserta didik agar kita mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu boleh berikan umpan balik agar mereka mengetahui di mana letak kesalahan mereka dan mereka dapat meningkatkan kembali kemampuan mereka. Seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, tadi kasus dalam pembelajaran matematika dengan game ini, jadi dalam pembelajaran matematika, jadi saya mengangkat MPI ini pembelajaran bilangan bulat yaitu dalam mapel matematika. Dalam pelajaran matematika ini terkadang peserta didik itu sulit memahami materi, khususnya itu soal cerita. Sehingga mereka itu terkadang merasa bosan untuk belajar. Nah, oleh sebab itu, agar peserta didik termotivasi untuk belajar sehingga nantinya mereka dapat memahami materi dan konsep-konsepnya, maka saya memberikan tantangan kepada mereka melalui pembelajaran game-based learning ini dengan dipadukan multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis game ini. Nantinya siswa ini akan menjawab soal-soal yang diberikan, kemudian mereka akan melihat skornya dan juga apabila jawabannya salah atau jawabannya benar, maka akan ada pembahasan yang membuat mereka memahami konsep tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini adalah platform digital yang bisa digunakan di setiap mapel, khususnya matematika, ya. Ada Kahoot, Desmos, Wordwall. Nah ini GeoGebra khususnya matematika bisa digunakan. Kalau saya kemarin di MPI itu menggunakan CodePen, jadi CodePen ini dia menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian CodePen ini akan membaca bahasa tersebut dan akan dibuat menjadi game dalam pembelajaran seperti itu. Sebenarnya masih banyak platform digital lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengetahui platform digital lain, boleh di-share di kolom chatnya, kita saling berbagi. Baik. Selanjutnya,
Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya implementasikan, baiknya bersama anak-anak dan juga kombel dengan guru-guru di sekolah. Saya sudah mengimplementasikan MPI-nya berbasis game-based learning. Sedikit cuplikan dengan peserta didik mengenai praktik baik implementasi pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif. Mari kita lihat bersama. Suaranya begitu. Ini ada, kita boleh lihat bersama mengenai MPI yang sudah saya buat. Boleh Bapak Ibu simak sama-sama. Ini saya lanjut saja. Orangnya terdengar ya Pak Andres? Tidak, Ibu. Tapi tidak apa, Ibu? Tidak apa? Oh, iya. Kita lanjut aja ya. Ya. Baik, jadi kalau kita sudah klik start, kita akan masuk ke informasinya. Kemudian kita bisa memilih di sini. Jadi kalau informasinya itu ada profil kreator, kemudian ada juga petunjuknya, referensi dan juga informasinya. Misalnya saya pilih informasi pengguna, ya. Jadi di sini kita diminta untuk ikuti instruksi yang diberikan, kemudian membaca tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, kemudian pelajari setiap materinya, dan setelah itu mereka akan mengerjakan kuisnya. Nah, setelah itu kita boleh kembali ke menunya. Kemudian di sini ada beberapa materi. Yang pertama tujuan pembelajaran, ice break, persepsi, uraian materi, video pembelajaran, kuis, dan penutup. Misalnya ice break-nya. Jadi di sini kita dikasih contoh. Misalnya clue-nya itu bumi itu bulat. Nah, contohnya kita berikan 0 tambah 0 itu 2. Oke, kita next. Nah, setelah itu kita lihat. Ini adalah tugasnya. Pertanyaannya, 10 tambah 1 itu berapa? Nah, coba Bapak Ibu boleh dijawab dulu. Nanti saya yang klik di sini. Kira-kira 10 tambah 1 itu berapa? Tadi clue-nya itu bumi itu bulat. 0 tambah 0 sama dengan 2. Kalau 10 tambah 1 kira-kira berapa Bapak Ibu? Ada yang Bapak Andres boleh dilihat di chat, kira-kira sudah ada yang jawab? Atau boleh secara langsung? 10 tambah 1 itu kira-kira berapa ya? Jawabannya 2. 2. Tidak ada itu. Satu. Satu ada yang Oke, jawab. mari kita lihat ya. Ada. Oh, itu data salah. Maka kita akan kembali. 1 ya, tadi ada yang jawab 1. Itu Iya, 2 benar. orang. Wah, hebat Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa bisa 10 tambah 1 itu 10 tambah 1 sama dengan 1? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena tadi penjelasannya bumi itu bulat. Iya, benar. Bumi itu bulat, jadi kita melihat angka nolnya ya Bapak Ibu yang ada bulatannya. Oke, nah ini adalah sedikit cuplikan. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu mengenai kuisnya. Jadi di sini saya menggunakan kode pen, di mana bahasa pemrogramannya saya buat melalui AI Canva, dan kemudian saya copy paste ke kode pennya, sehingga kode pen membaca bahasanya, kemudian dia membuat game ini. Oke, mari kita melihat bersama. Nah, misalnya di sini ada berapa 5 tambah minus 3. 5 tambah minus 3 berarti itu sama dengan 2. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan. Wah, jawabannya ternyata benar. Karena 5 tambah minus 2 sama dengan minus 3 sama dengan 2. Nah, kemudian yang khusus yang ini adalah soal cerita di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak diminta untuk mengerjakan soal cerita sembari mereka juga bermain. Jadi ini merupakan games yang tidak membosankan untuk mereka karena mereka bisa bermain sambil belajar seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Ditujukan kepada siapa? Bebas ya Pak? Bebas. Oke. Baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin Ibu Cindra, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arsyad. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Dewi. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Aksan tadi ya Pak. Apakah MPI bisa diakses tanpa jaringan? Kalau menurut saya sebenarnya bisa Pak, karena saya menggunakan berbasis Canva. Jadi Canva itu kan harus diakses secara online. Apabila Bapak mau menggunakan secara offline, maka bisa menggunakan MPI-nya dalam bentuk PPT, PowerPoint. Jadi di PowerPoint nanti kita bisa gunakan hyperlink. Itu nanti kita bisa gunakan tanpa jaringan, seperti itu Pak.